Oke. Ulangi lagi. Bisa dimulai. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Gugus 1 Kecamatan Sumber Jambe, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Kakak di Gugus 1 Kecamatan Sumber Jambe, serta Bapak Ibu peserta diseminasi yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, Senin, tanggal 24 Juli tahun 2023, kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila yang akan dinarasumber oleh Bapak Ike Zainul Rahman SPDGR dan juga Bu Sari Rizkiwati SPDGR. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini. Mari kita buka acara ini dengan membaca suratul Al-Fatihah. Selesai. Acara selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Jember yang dipimpin oleh Ibu Nur Imamah SPD. Monggo Ibu Imamah. Hadirin dimohon berdiri. In
Marilah kita bersatu, bebaskan kemiskinan dan belenggu penderitaan, majulah Jember Jawa Timur. Mari bangkitkan semangat, jadikan Jember jujur bermartabat, makmur dan sejahtera, negeri Kabupaten Jember. Mari bangkitkan semangat, jadikan Jember jujur bermartabat, makmur dan sejahtera, Jember Kabupaten Jember, semua Kabupaten Jember, semua Kabupaten Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan Ketua KKG Gugus 1 Kecamatan Sumber Jambi. Dipersilahkan. Ketua Gugus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SD Segugus 1, Bapak Ibu Dewan Guru dari semuanya, dari Gugus 1 juga. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul, bertemu di sebuah tempat yang sangat elok sekali, yaitu di SDN Prigodani 03 dalam rangka diseminasi budaya positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila yang dalam rangka untuk memenuhi CGP, program CGP yang dilakukan oleh Bapak Ike Zainul Rahman dan Ibu Sari Rizki. Bapak Ibu sekalian, selawat serta salam semoga tetap terlibatkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita, membimbing kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang telah benderang dengan keislaman. Bapak Ibu sekalian, kami di sini mewakili bertindak sebagai Ketua Gugus 1 Kecamatan Sumber Jambi untuk memberikan selamat dan sukses kepada Bapak Ike Zainul Rahman dan Ibu Sari Rizki Wati. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar, sukses sesuai dengan harapan kita semua. Diseminasi menurut KBBI itu ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada memiliki dua arti. Yang pertama adalah penyemaian bibit, penyemaian bibit juga, yaitu yang pertama. Yang kedua adalah penyebarluasan gagasan atau ide yang nantinya apa yang disampaikan pada pagi hari ini akan bermanfaat untuk khususnya adalah murid-murid kita, sehingga murid-murid kita ini dapat
Jadi lebih sipnya adalah berkarakter gitu aja. Di sini lebih keren lagi yaitu bahwa murid-murid kita adalah profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan daripada Bapak Ike dan Bu Sari nantinya akan sukses dan kita semua yang di sini juga bisa menyebarluaskan, membawa apa yang disampaikan nanti sehingga murid-murid kita nantinya yang menjadi tujuan utama daripada tugas kita di sini. Kita ada di sini karena ingin membantu pemerintah untuk mendidik murid-muridnya agar menjadi murid yang cerdas, yang berkarakter. Karena apapun yang kita lakukan kalau tidak bisa merubah daripada tempat kita mengajar, berarti tujuan kita ada di sini tidak sukses. Nah, ketidaksuksesan dalam hal kita mendidik dan lain-lain, nah itu memang dimulai dari diri kita sendiri. Yang jelas kita sebagai tenaga pendidik harus profesional, itu yang pertama. Harus profesional. Arti daripada profesional sendiri yang jelas harapan kita adalah kalau kita sudah profesional, nah, kita akan mendapatkan rezeki yang barokah. Nah, profesional adalah melaksanakan tugas kita sesuai dengan jadwal atau sesuai dengan aturan yang dilakukan oleh pemerintah jelas. Tetapi itu semua masih ada budaya lokal ya. Seperti kami yang jelas di Prigodari 1 itu kalau mengikuti jadwal yang ada di Dinas Pendidikan, mungkin SD Prigodari 1 juga tidak akan mendapatkan murid karena pulangnya harus di atas jam 1 yang jelas. Sedangkan di sana begitu ada anak-anak itu harus pulang. Nah, ini adalah kearifan lokal yang memang untuk saat ini kita harus mengikutinya. Itu budaya. Nah, sesuai dengan budaya. Tetapi jadwal tetaplah jadwal untuk hal itu. Nah, tapi untuk Pak Gurunya kemungkinan bisa lah ya untuk bersabar sedikit ya, menunggu jam kapan kita pulang. Saya hanya berusaha saja. Saya juga punya aplikasi, tapi alhamdulillah hingga saat ini aplikasi itu hanya saya gunakan apabila darurat, betul sangat darurat. Kadang-kadang juga saya tidak absen juga, biarkan ya kuning nggak apa-apa ya. Kalau berwarna akan lebih indah di sana. Kuning ada merah, ada hijau. Karena kita sebagai manusia kadang-kadang sakit dan lain-lain. Saya ke Surabaya kemarin juga saya berusaha kita menggunakan langsung video call aja. Alhamdulillah juga sukses seperti itu. Nah, jadi di SD Prigodari mungkin yang belum melaksanakan yang namanya aplikasi absen mungkin cuma saya hanya coba ya. Sehingga sempat kapan hari mungkin Pak Didi sebagai OPK ya. Kinerja saya itu luar biasa yang bulan Juni ya Pak ya. Juni bulan Juni yang Mei. Yang Mei itu saya buat luar biasa. 14 ya. Sekali. Karena apa? Saya berpikir begini lah, karena di bulan sebelumnya saya itu kurang dulu, anggap aja itu nyawa utang. Saya juga. Padahal ternyata itu tidak bisa dirubah. Ya. Jadi biarkan. Baru setelah bulan itu saya buat normal. Kemarin itu 7.000. Jadi itu Bapak sekalian ya. Mari ya kita bersama-sama kita berada di sini untuk berjuang yang akan menghasilkan sebuah karya nantinya. Kita berusaha untuk membantu pemerintah mencerdaskan bangsa, mencerdaskan anak-anak. Yang penting kita maksimalkan aja, kita maksimal.
hasil itu di belakang. Kalau kita sudah berusaha dengan maksimal, insya Allah ya karena tugas kita bukan hanya kita sendiri, kita hanya membantu orang tua murid. Kalau di sekolah kita sudah maksimal, tapi di rumah orang tua murid tidak ada kerjasama yang baik, tidak peduli, ya nonsen. Tapi itu di luar tugas kita yang jelas. Itu sekalian ya, jadi mohon maaf ya sekali lagi untuk Pak Ike sama Bu Sari yang nantinya program ini seharusnya akan diikuti oleh Bapak Ibu yang lain ya, untuk melaksanakan ini, dan harapan saya nanti bisa disampaikan lewat KKG. Yang jelas tidak perlu banyak penataan orang duduk sini ya, karena ini pesertanya ya terbatas, tapi sudah memenuhi syarat apa yang tidak ya. Nanti kalau KKG tinggal ngatur aja, yang bisa duduk belakang suruh depan. Insya Allah ya. Semoga sekali lagi apa yang menjadi program daripada Pak Ike sama Bu Sari hari ini bisa terlaksana dengan baik, dengan lancar, sukses, dan bisa membuahkan hasil sesuai dengan harapan. Sekali lagi mohon maaf jika apa yang sudah saya sampaikan ini kurang sesuai dengan harapan Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf yang besar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya akan diberikan kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Ridwan dan Juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala nabiyyina la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru, mari sejenak kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Ilahi yang mana kita bisa membaca dan berkumpul di tempat yang sederhana ini. Salawat serta salam kita haturkan kehadirat baginda Rasulullah SAW yang mana yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke Islamnya. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ini hanya yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu, masalahnya tempat ini yang sederhana dan apa yang ditemui ini mungkin yang sederhana, mungkin yang di depan baik itu kata kami, perilaku kami sebagai wakil guru mungkin kurang sopan, saya mohon maaf yang tidak ada sebenarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan kolaborasi Bapak Ike dan Bu Sari, ini merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kami dari kepala sekolah yang telah melanjutkan teman kita yang angkatan ke-7, ada Bu Nina, dan sekarang sudah menjadi angkatan ke-8. Semoga teman-teman yang belum mendapatkan seperti Pak Ike dan Bu Sari bisa mengikuti jejak Bu Sari dan Pak Ike. Harapan saya kepada teman-teman, terutama yang satu adalah mungkin calon angkatan 9, semoga bisa mengikuti jejak Pak Ike, dan mungkin kepada teman-teman yang lain mungkin butuh masukan. Ada Bu Nina di sini yang sudah angkatan 7, apa kebutuhannya, apa yang perlu diselesaikan dalam administrasi dan segala sesuatunya, mungkin bisa konsultasi ke Bu Nina. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
diseminasi budaya positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila yang akan dilaksanakan. Terima kasih kepada Ibu Sari. Pemateri selanjutnya adalah Bapak Ike Zainul Rahman. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah dan alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Maba'du, yang terhormat Ketua Gugus 1 Bapak Muhib Siswadi, Bapak Ibu Kepala Sekolah se-Gugus 1 Kecamatan Sumberjambe, khususnya Bapak Kepala Sekolah, Tuan Rumah Bapak Abdul Manan selaku Kepala Sekolah SDN Negeri Gondani 3, rekan-rekan guru yang berbahagia, Bapak Ibu guru dari SDN Negeri Gondani 3 dan juga SDN Jambi 3 dan juga dari SDI. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah bisa berkumpul berjalan di tempat ini dalam rangka diseminasi budaya positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila yang dinarasumberkan oleh saya pribadi, Ike Zainul Rahman, dan juga rekan saya tadi Ibu Sari Rizkiwati. Sallallahu wasallamu, mudah-mudahan tetap tercurah rahmatkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya pribadi sebelumnya mohon maaf karena harus menyita waktunya Bapak Ibu yang seharusnya di sekolah masa-masa EPS, masa-masa transisi PAUD SD, harus berkumpul di sini, duduk-duduk di sini dalam rangka acara kami yaitu tentang diseminasi budaya positif. Bapak Ibu, durasi atau waktu untuk diseminasi ini adalah 2 jam. Kalau pengajian Pak, 1 jam 2 jam mungkin gak terasa karena lucu gitu ya. Tapi mau budaya otak masih lucu lagi. Jadi mungkin lucu kayak tadi ya, gangguin anak kecil di sini sampai bengek-bengek nangis baru. Nah, jadi nggak usah tegang Bapak Ibu ya, nggak usah tegang karena kegiatan ini adalah kegiatan santai, kegiatan diseminasi. Biar tidak tegang karena saya lihat tadi Bu Sari berbicara tentang restitusi gitu ya, kayaknya tegang semuanya. Maka biar nggak tegang sambil menikmati cemilan yang ada ya, kacang rebus dan semacamnya, mari Bapak Ibu berdiri dulu biar nggak tegang. Saya minta Bapak Ibu mohon kesediaannya untuk berdiri dulu, kita joget-joget dulu ya. Nah, kita joget-joget dulu. Musik dimatikan ya? Belum? Ya, sih dimatikan. Oke. Biar tambah semangat karena waktunya melemaskan otot-otot yang tadi renggang ya. Nah, tapi tegangnya Pak Manan beda ya.
jadinya bisa mau hidup ini Pak. Nah. 1, 2, 3 kita joget bareng dulu. 5, 4, 3, 2. Asik. Ayo goyang kemana? Mau ini. Puter. Puter. Asik. Puter. Mama itu masuk Pak. Asik. Muter. Puter lagi. Asik. Asik. Tarik. Tarik Mama itu. Goyang. Puter. Puter lagi Pak. Asik. Tepuk tangan buat kita semuanya. Jadi haus Pak. Wah, jadi haus ya. Nah, jadi nanti menikmati hidangannya bisa mantap Bapak Ibu. Nah, sudah bisa rokok-rokokan, bisa santai-santaian, buat saat sudah bekerja kembali. Ya. Nah, kembali lagi karena diseminasinya ini ada durasi Bapak Ibu, jadi nggak ada yang bisa dilucu-lucuin ini ya. Nggak ada yang bisa dilucuin. Mungkin Bapak Ibu masih belum kenal ya, belum kenal betul sama saya. Jadi saya perlu memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu. Nama saya Ike Zainul Rahman SPD, unit kerja dari UPT Satuan Pendidikan SDN Jamberu 3. Saya berasal dari Bondowoso Bapak Ibu. Alamat aslinya saya dari Bondowoso, pindah ke Jember, yaitu di tempatnya di SDN Jamberu 3. Awal mulanya saya seorang GTT dari SDN Mangan 1, Kecamatan Tamanan, mengadu nasib mengikuti tes CPNS pada tahun 2018 bersama ada Pak Dedi, ada juga Bu Lina di sini yang seangkatan bersama kami. Alhamdulillah saya memang memilih penempatan yaitu di SDN Jamberu 3. Saya berasal dari keluarga petani, ya. Maksudnya petani bukan yang banyak sawahnya, itu dari buruh tani. Ya. Buruh maksudnya bukan buruh mimpi, tetapi buruh itu pekerja kasar ya, yang memang disuruh-suruh. Alhamdulillah saya merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, dari bapak ibu atau keluarga yang memang tidak ada sama sekali notabene-nya pegawai Bapak Ibu. Tidak ada bapak ibunya saya pegawai, namun orang tuanya saya memiliki keinginan itu menyekolahkan putra putrinya untuk melangkah ke pendidikan yang lebih tinggi,
dan hingga sampai saat ini saya bisa seperti ini berkat kedua orang tua saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau tadi sudah dijelaskan oleh Bu Lina, oleh Bu Sari Rizkiwati dari SD Negeri 3 tentang budaya positif, yaitu tentang segitiga restitusi, di mana kita kepada siswa yang karakteristiknya itu sangat berbeda, Bapak Ibu. Apalagi di desa kita seperti ini, pinggiran, SDM orang tuanya sangat rendah, kemudian tingkat dan minatnya anak-anak untuk bersekolah, menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi itu sangat rendah sekali. Ini merupakan sebuah tantangan yang sangat besar sekali. Makanya tidak ada ketika anak-anak kita itu lebih condong kepada sekolah-sekolah seperti yayasan, sekolah-sekolah yang agama atau tingkat religius pendidikannya lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah-sekolah negeri yang ada di desa di situ. Kenapa coba kalau kita buktikan SD sekarang mulai berkurang, dalam tiap tahunnya berkurang 1, 2 terus seperti itu. Kenapa? Apalagi saat pandemi COVID kemarin gitu ya. Itu sangat berpengaruh besar sekali dengan adanya pendidikan yang ada di sekolah. Restitusi yang disampaikan merupakan satu langkah penyelesaian sebuah permasalahan untuk siswa, di mana melalui 3 tahap tadi, yaitu melalui identitas, kemudian validasi pendidikan yang salah, dan penyelesaiannya itu merupakan sesuatu hal yang dilakukan oleh seorang guru. Nah, kemudian di sini saya membahas yang akan saya bahas adalah tentang diseminasi budaya positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila, lebih kepada pembuatan keyakinan kelasnya. Mungkin bagi kita semua, apa sih keyakinan kelas di situ? Bingung ya mungkin ya. Keyakinan kelas, apa sih keyakinan kelas? Yang saya tahu yang ada adalah peraturan kelas gitu. Kesepakatan kelas. Nah, sekarang di dalam CGP, di dalam guru penggerak di situ berubah dari segi dari angkatan 1, 2, 3 sampai ke angkatan 8. Kalau kemarin itu kesepakatan kelas, mungkin kita kenal juga, pernah dulu ada yang namanya komitmen kelas seperti itu. Ada juga peraturan kelas. Sama sebetulnya antara peraturan kelas, keyakinan kelas, komitmen kelas, kesepakatan kelas sama-sama dibuat antara guru dan muridnya. Nah, di mana kesepakatan atau keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama. Cuma apakah yang membedakan di situ? Kita lihat di sini. Nah, Bapak Ibu, sebelum melangkah kepada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang akan dilakukan, ya. Nah, di sini ngapain ketawa? Belum apa-apa sudah ketawa. Di sini ada rekan saya Pak Dedi ya, sukanya seperti itu pakai jemblung. Nah, ada nawarin ya, ini asik, ya, jember keren gitu. Kemudian ada Imama ini, ya. Imama dulu gitu, waktu kecilnya gitu. Ini kulina ya, rambutnya dulu panjang tinggi. Nah, cuma karena CGP mungkin angkatan juga akhirnya nggak pendek ya, gitu. Nah, adakah yang tahu apa sih makna budaya positif itu? WK mungkin apa sih makna budaya positif di sini? Kira-kira apa tuh? Ya, Pak Amin, membiasakan sesuatu yang positif. Pak Mana, apa Pak budaya positif Pak? Apa ya? Dapat uang positif gitu. Kemudian hamil 3 bulan positif gitu. Pak Manito mungkin apa Pak makna budaya positif gitu? Melakukan hal-hal yang terbaik. Tepuk tangan buat Pak Manito. Nah, terus kalau di dalam sekolah, baik itu di dalam kelas, pembelajaran kelas, kemudian di sekolah, kira-kira apa contoh budaya positif yang sudah kita terapkan yang ada di sekolah? Kira-kira apa? Pak Dedi apa kira-kira? Budaya positif yang pernah sudah dilakukan di sekolah? Piket kelas, oke, bagus. Bu ini bengong aja dari tadi. Apa yang dipikirkan gitu? Mau jalan-jalan ke Bali, mau jalan-jalan ke Jogja, mau jalan-jalan ke Surabaya. Udah harus dipikir dulu Bu, travelnya nanti dipikirkan. Ayo, apa? Bu ini contoh positif yang sudah diterapkan di kelas atau di sekolah? Doa sebelum dan setelah belajar.
berdoa sebelum dan setelah. Nah, wah ini dari Pak Dan, Pak An ini senyum-senyum aja. Ingin mengungkapkan apa tuh Pak An kira-kira? Budaya positif yang sudah diterapkan di kelasnya Pak An. Kebersihan kelas, bersih-bersih gitu ya, sampai nggak ada tembok pajangan nggak ada, dibersihkan semuanya gitu. Nah, piket kelas gitu ya maksudnya. Jadi banyak sekali budaya-budaya positif yang sudah kita lakukan sebetulnya. Namun kita gali lebih dalam lagi, seperti apa sih yang dimaksudkan budaya positif di sini? Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan. Nah, seperti yang disampaikan Pak Munir tadi, bahwasanya kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan penuh tanggung jawab. Budaya positif di sekolah membentuk karakter murid, guru dan visi misi sekolah. Nah, biasanya di tahun pelajaran seperti yang kita sekarang ini di kegiatan MPLS, kegiatan transisi PAUD, biasanya ada revisi yang namanya visi dan juga ada KOS kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, biasanya budaya-budaya positif ini dimasukkan ke dalam visi misi yang diinginkan oleh sekolah di situ. Misalkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menciptakan murid yang berprestasi, dan visi misi yang lainnya yang dimana nanti arahnya adalah supaya sesuai dengan keinginannya Mas Menteri di situ, itu menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Inilah yang akan dibahas kita. Kemudian ada juga pengertian lain, budaya positif di sekolah yang berpihak kepada murid diyakini dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang unggul dan berakhlak mulia sesuai profil pelajar Pancasila. Untuk menemukan budaya positif di sekolah diperlukan kerja keras dan kerjasama semua pihak terkait, stakeholder maksudnya, konsistensi dan berkelanjutan dalam menjalankannya. Nah, ini ada kolaborasi, apalagi kita yang ada di desa. Contoh, kita mau pulang jam 1, gak mungkin Pak kita pulang jam 1 apa yang disampaikan oleh ketua bus kita, karena kita ada kearifan lokal di situ. Betul, positif yang kita lakukan itu sesuai dengan jadwal dan tupoksinya kita sebagai seorang guru. Namun ada sesuatu hal yang kita pikirkan di situ. Apa? Anak juga sekolah ke madrasah diniyah di situ. Madrasah yang dimana jamnya di situ jam 1 atau jam 2 anak itu sudah mulai aktif untuk bersekolah. Makanya diperlukan kolaborasi. Apa yang kita lakukan di sekolah, apa yang kita lakukan di dalam kelas, budaya positif itu juga bisa dirasakan budaya oleh masyarakat yang ada di sekitar di situ. Karena kita tidak mungkin meninggalkan yang namanya kearifan lokal di situ. Karti misalnya kita udah pulang sampai jam 2 gitu. Wah, bisa-bisa sekolah kita yang digeruduk gitu ya, sama guru-guru madrasah yang ada gitu. Nah, makanya ini ada kolaborasi gitu. Baik itu dengan orang tua utamanya, yang penting pemahamannya seperti apa kita sebagai guru untuk memberikan kontrolnya di situ. Nah, kemudian coba Bapak Ibu, di sini kita akan bahas ke teori kontrol dulu. Bapak Ibu, coba kepalkan tangan Anda. Coba. Nah, ambil satu kaca gitu. Ambil satu kaca, anggap sesuatu yang Anda pegang itu adalah sesuatu yang berharga. Anggaplah uang, ya. Misalkan emas, ya. 1 on misalkan kita genggam. Nah, 1 on ya, 1 on kita genggam. Ketika kita mengepalkan tangan kita, itu ada sesuatu yang berharga di tangan kita. Kemudian ada teman kita yang memaksa dengan sangat keras. Pak Dedi, Bapak buka tangan. Padahal itu sesuatu hal yang berharga buat kita. Kira-kira Pak Dedi itu membukakan dan itu sangat rahasia buat Pak Dedi. Ini sesuatu yang berharga buat saya. Kamu mau ngapain gitu? Misalkan ada namanya dunia di situ. Misalkan orang lain yang begitu, apa itu? Oh, jangan. Ini punya saya. Kira-kira boleh nggak orang lain itu? Nggak boleh. Kenapa gitu? Siapa kira-kira yang bisa boleh membuka di sini? Nah, diri kita sendiri. Oh, bukan bermene. Tapi kalau bermene yang buka-buka di sini, bahaya itu. Gak bahaya tak gitu ya. Bunyinya gitu. Nah,
inilah yang dimaksudkan adalah teori kontrol yang kita inginkan. Apa? Kita sebagai seorang guru harus memiliki kontrol. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Sari tadi, bahwasanya kita ada posisi kontrol. Posisi kontrolnya kita apakah sebagai penghukum, apakah sebagai bersalah, pemantau, manajer. Nah, disinilah posisi-posisi kontrol yang diinginkan. Supaya apa? Yang seperti yang disampaikan Bu Sari tadi, yang diinginkan adalah supaya kita menjadi posisi kontrol sebagai seorang manajer. Walaupun pada kenyataannya seperti yang kita jumpai masih coba. Bapak tidak benar. Kasar tako itu biasa saja ya. Itu biasa saja. Itu masih peninggalan masa kolonial. Tetapi apakah zaman pendidikan kolonial itu buruk? Tidak. Justru pendidikan kolonial itu juga bagus. Contohnya adalah bisa menghasilkan guru-guru yang seperti kita ini. Coba ini kan sisa-sisa zaman kolonial. Pak Dedi, saya mau lagi Pak Mone, Pak mana? Ini sisa-sisa pendidikan. Tetapi apa? Ada sebetulnya kelebihan-kelebihan gitu. Namun disempurnakanlah di sini di dalam pendidikan yang menganut profil pelajar Pancasila. Oke. Nah, Bapak Ibu, di dalam teori kontrol tadi kita akan terbiasa dengan stimulus respon, dengan sebuah rangsangan gitu. Nah, bagaimana supaya mengubah paradigma itu dari stimulus respon itu ke dalam teori kontrol? Jadi bagaimana ini mengubahnya di sini? Dari mana? Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol seperti yang disampaikan oleh Stephen R. Covey? Bila kita ingin kemajuan perlahan, dikit-dikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan itu. Nah, contoh ya, kalau kita menganut sistem kolonial atau stimulus respon, realitas kebutuhan kita itu menganggap kita sama. Nah, karena itu pada waktu itu, kenapa kita menganggap seperti itu? Contoh, coba kalau kita mengajar di kelas, biasanya kita tidak melihat karakteristik anak. Apalagi di desa, murid saya kelas 6, banyak yang nggak bisa baca, Pak. Saya mau menjelaskan tentang bangun ruang, nggak mungkin tuh. Coba kerja kita berapa kaki lingkaran, nggak mungkin bisa. Kita menganggap apa? Realitas kebutuhan itu sama. Padahal nggak bisa seperti itu, Pak. Dulu kita coba mau di SD kota, di SD desa, soalnya sama aja. Padahal ketika lihat aja, soalnya sudah bengkean anak. Nah, apa yang diharapkan di teori kontrol? Realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, misalnya kita mengajar tadi, bangun ruang, maka yang nggak bisa baca itu ya jangan dikasih soal bangun ruang, Pak. Gitu. Apa? Bagaimana caranya? Coba kita lihat, tanyakan aja. Nah, di rumahmu yang berbentuk kotak seperti ini, barang-barang seperti apa kira-kira? Nah, itulah yang dinamakan bangun rumah. Ada sesuatu misalkan. Nah, kira-kira yang berbentuk lingkaran di rumah apa? Gedung misalkan. Bola apa saya punya bola? Atau dikasih tugas tambahan lain misalkan. Nah, sekarang kamu buat kotak kardus seperti ini, tingginya sekian, panjangnya sekian, lebarnya sekian. Tidak harus mengerjakan soal anak-anak di situ. Ketika ada cerita misalkan anak yang nggak bisa disuruh buat mengarang sebuah cerita bahasanya nggak bisa, Pak. Dia mau baca tulis saja nggak bisa, kita paksa untuk buat cerita. Itu mengapa? Bagaimana? Disuruh aja maju di depan anak-anak, coba cerita pengalaman apa yang pernah kamu lakukan, yang pernah terjadi sama kamu. Bisa dia, Pak. Nah, jadi anak bisa dinilai apa? Dari perbedaan-perbedaan di situ, kita sebagai seorang guru mampu mengontrol kita, mampu mengontrol siswa. Kita tahu kebutuhan anak. Disinilah yang dimaksudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, bukan pembelajaran dari keinginan guru. Apalagi Pak Muhammad, Pak. Anak bukan halaman 17, tolong dicatat CBSA. Catat, baca sampai akhir. Ini harus ditinggalkan. Bukan buruk, bagus, CBSA itu bagus. Tetapi kita sempurnakan di sini. Terus apa lagi? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kita rubah, Pak. Terus kalau di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda seperti tadi. Anak itu di dalam kelas, misalnya 10 orang seperti ini, misalnya 15 orang, ini mempunyai kemampuan yang berbeda. Jelas itu. Ada
ada yang suka gambar. Nah makanya di dalam profil pelajar Pancasila, kenapa anak-anak itu disuruh program P5 dan sebagainya, agar mengetahui anak ini kompetensinya apa, keterampilannya apa. Jadi kita bisa mengasah kemampuan di situ. Gak harus sama kita belajar ngajari tambahan. Anak juga, kalau memang anak yang gak nyambung Pak, ngajari matematika 9 kali 6 pakai tangan, bisa kayak begini, gak bisa. Ya sudah, bawa ini aja kamu, bawa batu aja kamu. Banyak sekali media-media yang digunakan, gak harus teknologi Pak. Jadi gunakan aja yang ada di sekeliling kita. Nah, ini merupakan contoh gambaran perubahan dari stimulus respon ke dalam teori kontrol. Kalau kita bahas banyak Pak, takutnya ini nanti beratnya nggak ada gitu ya, lama. Terus apalagi yang harus ada di situ di dalam budaya positif, yaitu disiplin. Nah, selama ini kita menganggap sebuah disiplin itu sebuah momok yang berkaitan dengan hukuman, itu disiplin. Contoh sekarang, kontak datang, tak guna berkodetok, pahala. Ya. Anak-anak pokok jam 7 harus pakai sini. Yang terlambat sering Pak SMA, SMP itu dihukum kalau terlambat. Coba kalau terlambat pusat, lari keliling lapangan. Nah, sekarang apa makna kata disiplin? Nah, itu tadi bahwasanya ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Hukuman pasti. Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Padahal enggak seperti itu. Teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ya. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah pemasalah mendisiplin diri kita dan peraturan pendidikan itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Makanya Mas Menteri menggalakkan merdeka mengajar. Maksudnya merdeka ini ngelak segala titik, tanggal dulu gitu ya, update status misalkan tak tahu pula padahal ini luar dunia. Itu apa ya maksudnya merdeka bukan di situ, tetapi berkaitan dengan pembelajaran keberpihakan kepada murid, kemudian menyesuaikan dengan kodrat alam dan zaman anak. Berbentuk Pak, beda teknologi, nah, bisa sinyal aja mau masuk ya angin. Tetapi apa kita gunakan aja di situ. Ada bangku penghasil di sana, kearifan lokal kita budayakan aja, angkat di situ. Untuk mengangkat di sini misalkan apa gede kambing apa diangkat aja dan semacamnya. Nah, kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Ada 6 organisasi Bapak Ibu. Nilai kebajikan itu, tetapi kalau kita bahas tidak selesai. Profil pelajar Pancasila, ada organisasi Ibu Primaries, 9 karakter, petunjuk seumur hidup, the 7 essential virtues, dan kemudian proyek nilai-nilai kebajikan. Kita bahas tentang profil pelajar Pancasila. Ada 6 poin yang diharapkan nilai-nilai kebajikan itu muncul. Apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, di sini di profil pelajar Pancasila, dari visi-visi yang Bapak Ibu buat di sekolah di situ, ya, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu. Contoh misalkan nilai kebajikan, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kebiasaan budaya positif apa yang dilakukan? Misalkan berdoa. Berdoa di dalam setiap pagi membaca surat-surat Al-Quran, surat-surat pendek dari Tuhan. Misalkan pagi ketika mau memulai pelajaran, misalkan ada yang sholat duha, misalkan ada yang sholat berjamaah di rukunnya bersama-sama. Ini merupakan salah satu poin nilai kebajikan yang diinginkan di dalam profil pelajar Pancasila. Kalau di yayasan jangan ditanya ini sudah, ya, kayak SD Mandiri gitu ya. Ini memang sudah terprogram gitu. Nah, tetapi bagaimana supaya kita juga memberikan asis kepada anak-anak budaya-budaya yang baik di situ kita bawa kepada anak.
Tidak harus semuanya dibawa, tetapi perubahan yang sekecil apapun kalau kita terapkan, kita biasakan, insya Allah anak-anak di profil pelajar Pancasila yang ingin itu sangat baik. Terus mandiri, bukan mandiri sendiri, tetapi mandiri di sini diharapkan anak itu mencari sendiri apa sih sebetulnya yang ada di dalam dirinya, kemandiriannya, terus prestasinya apa, kemampuannya apa, tampil dalam bidang apa, terus bernalar kritis. Bernalar kritis di sini dia itu mempunyai pemikiran maju ke depan. Terus berkebinekaan global seperti tadi, memanfaatkan lingkungan sekitar. Contoh di sini menghasil misalkan gede, memanfaatkan bambu yang ada. Nah, ini kita manfaatkan supaya kearifan lokal yang ada dalam daerah itu sendiri itu mampu diangkat gitu. Terus bergotong royong, misalnya di dalam kerja kelompok, anak-anak ada yang bertugas sebagai ini. Terus kreatif, pancing anak-anak itu kreatif di dalam pembelajaran. Selain gurunya sebagai seorang guru yang kreatif, kita juga memancing seorang siswa supaya kreatif. Kemudian Bapak Ibu, ada teori motivasi perilaku manusia. Kalau katanya Bu Sari tadi tentang hukuman, tapi inilah yang memang sering kita lakukan karena sesuatu hal ini. Motivasi perilaku manusia, misalkan saya masuk pagi karena apa ya, misalnya kok aja dendamku kalau laptop dinas ke sekolah itu karena dari gawang. Apakah karena hanya takut hukuman, misalkan saya tak kira, akhirnya pakai aplikasi yang katanya Pak Ibu tadi. Apakah karena hanya takut hukuman gitu? Terus ada perilaku manusia itu karena ingin imbalan atau penghargaan dari orang lain, ada gitu. Terus menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah yang diharapkan, Pak. Jadi tidak diharapkan karena takut hukuman atau karena ingin mendapatkan imbalan, tetapi karena apa? Karena adanya kesadaran dari dirinya kita sendiri. Itu yang diinginkan. Apa? Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Apa contoh misalkan Pak Manan di sini datang pagi, 6:30 sudah di sini, maka mungkin sampai bersih-bersih gitu ya Pak. Nah, tetapi kalau pikirannya Pak Manan, orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, ingin mendapatkan imbalan, itu tidak baik gitu. Atau menghindari hukuman. Wah, tak kirim Pak Muhammad misalkan gitu ya. Nah, ini sesuatu hal yang kurang pas gitu ya. Nah, tetapi kalau memang berangkat dari diri kita sendiri, saya harus datang pagi ke sekolah karena saya adalah sebagai seorang pimpinan yang memberikan contoh kepada guru-guru yang lain dan utamanya kepada siswa kita sendiri supaya keinginan kita, visi misinya kita ke depan yang sudah kita tuangkan dalam visi misi sekolah dan tujuannya sekolah itu bisa tercapai. Itu yang diinginkan. Nah, kemudian, yuk coba kita refleksi. Di sini ada kasus Bapak Ibu. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya yang bernama Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya di kursi. Tiba-tiba menjadi gegap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa dan malah minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh, anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Gitu ya. Kedep cacar rodo misalkan gitu ya. Menunjuk hidungnya seperti itu. Nah, di sini ada pertanyaan. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kira-kira setuju tidak? Tidak setuju, kurang setuju. Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Kok tidak setuju? Membuat malu. Tepuk tangan buat Pak Manan. Nah, inilah yang diharapkan di sini. Nah, bagaimana seharusnya mungkin nanti dipanggil ke
sekolah itu dengan penyelesaiannya yaitu melalui segitiga restitusi. Nah, Bu Sari Pak dipanggil Pak, sekarang terlambat Bu Sari panggil Pak. Bu Sari, setiap orang pasti melakukan kesalahan Pak. Semua orang sering terlambat dulu. Nah, seperti itu ditanyakan kira-kira apa sih? Bu Sari mungkin tidak ingin terlambat, tapi pasti ada alasannya Bu Sari terlambat. Begitu juga kepada siswa, pasti ada alasan. Misalnya siswanya Bu Edi namanya. Bu Edi ditanyakan Bu Edi, pasti ada alasannya Bu Edi terlambat misalkan. Iya Pak, saya jalan-jalan. Seperti itu ya. Nah, siswa kadang-kadang seperti itu. Jalan-jalan udah Pak, moro emak udah Pak tak Cina. Di desa seperti itu. Itu sesuatu hal yang lumrah, yang biasa. Tetapi bagaimana kita mengkondisikan supaya anak itu tidak ada tekanan gitu. Supaya bukan merasa sebuah hukuman gitu. Tetapi merasa sebagai kita itu dijadikan orang gitu. Makanya posisinya adalah sebagai manajer. Oke. Nah, disinilah seperti yang dijelaskan oleh Bu Sari tadi bahwasanya kalau hukuman itu masuk ke dalam identitas gagal gitu. Tetapi kalau identitas sukses adalah dengan adanya konsekuensi atau restitusi, karena disiplin itu ada konsekuensi, ada restitusi. Penyelesaiannya yang sudah dilakukan oleh Bu Sari tadi yaitu dengan segitiga restitusi itu. Contoh, murid anak belajar menyembunyikan kesalahan, ini kalau identitas gagal hukuman. Konsekuensinya murid anak belajar peraturan, restitusinya murid anak belajar memecahkan masalah. Nah, Bapak Ibu, coba ini ada pilihan. Menurut Bapak Ibu, kira-kira ini masuk ke hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa itu? Kira-kira hukuman? Supaya tidak mengulangi lagi. Oke. Ada yang jawab lain? Kira-kira apa? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan konsekuensi. Ini merupakan konsekuensi atau sanksi. Kenapa? Karena mencatat 100 kali di dalam buku kalimat itu bukan berupa hukuman fisik. Makanya ini masuk ke dalam konsekuensi. Kemudian ada pernyataan saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, beda dengan ini. Coba kita lihat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, inilah yang dinamakan hukuman. Kenapa? Karena menyuruh anak mengelilingi lapangan basket 2 kali. Tuh. Terus ada lagi, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini konsekuensi atau sanksi. Nah, kemudian ada hukuman ini, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi. Nah, makanya sebelum kita memberikan konsekuensi atau hukuman di dalam kelas, kita harus berpikir ulang kepada anak. Apa? Yaitu di awal pembelajaran, di awal tahun pelajaran baru, kita sebagai seorang guru membuat yang namanya keyakinan kelas. Ini memang agak agak aneh gitu. Kalau buat anak tadi tanya, ayo coba kamu melanggar keyakinan kelas yang seperti apa tadi? Anak bingung, maka saya bisa keyakinan kelas kok ceritanya gitu. Ayo anak-anak bahasan berburu. Ayo apa bahasa Indonesia berburu? Apa? Berburu. Kelelawar. Tidak tahu. Leker Pak. Tidak ngerti kalau dia itu kelereng. Ini kelereng. Ini Pak leker. Karena kita di desa, gitu ya. Nah, apalagi keyakinan kelas. Nah, kita bisa mengatakan kepada anak ini dan sebuah kesepakatan kelas. Toreh boleh berbiar makin anggap semacam aturan. Padahal aturan itu berbeda dengan keyakinan kelas. Toreh kesepakatan boleh berbiar.
Ayo, nah pada kira si tak boleh itu nanti di kelas, tak boleh aja. Tak boleh ngakak pak, tak boleh terlambat pak. Butuh sesuatu masuk dalam kelas. Ini merupakan salah satu bentuk kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, cuma apa sih bedanya? Kita lihat nanti apa sih bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas? Nah, karena kita kenal bahwasanya peraturan kelas di situ bahasanya itu masih ada bahasa-bahasa atau kalimat negatif di dalamnya. Contoh, dilarang buang sampah sembarangan. Ini negatif. Ya. Dilarang makan di dalam kelas. Ini negatif. Nah, tetapi kalau di dalam keyakinan kelas, kalau kita ubah kalimatnya itu lebih abstrak. Kalau di dalam peraturan kelas itu lebih detail, lebih jelas gitu. Cowok, cek kanan, cowok jangan rapi di dalam kelas. Itu masih peraturan kelas. Dan bagaimana kita merubah peraturan kelas ini menjadi sebuah keyakinan kelas? Sama sebetulnya gitu. Tetapi di sini perbedaannya adalah di sana kalau keyakinan kelas bahasa yang digunakan, kalimat yang digunakan adalah kalimat-kalimat positif gitu. Nah, tes. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Supaya apa kira-kira? Nilai kebijakannya ini. Aman. Supaya keamanan. Apalagi kira-kira selain ini? Tidak dingin. Hangat, gitu ya. Kesehatan, gitu. Biar tidak kelihatan. Gitu. Pakai masker, biar tidak kelihatan siapa yang dilonceng, nah, gitu. Setiap hari saya gitu pak, bonceng kemudian pakai masker, pakai helm, tapi nggak ketemu gitu pak. Yang dibonceng adalah istrinya tua diri. Nah, ini nilai kebajikannya apa? Keamanan dan inilah yang dibuatkan maksudnya keyakinan kelas, kalimatnya abstrak. Terus, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira apa? Supaya apa? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat mau makan, cuci tangan, mau tidur, cuci tangan, supaya bersih, kebersihan, kemudian kesehatan, mau makan, cuci tangan. Nah, apa maksudnya keyakinan? Keyakinan itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ini yang perlu dihindari. Tapi saya yakin kalau di desa itu rata-rata Muslim semuanya. Tapi kita harus tetap seperti ini ya, memperhatikan nilai-nilai yang misalkan latar belakang suku, negara, bahasa dan juga agama. Nah, ini bedanya Bapak Ibu. Lebih abstrak. Ya. Kalau peraturan kelas, contoh ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini peraturan kelas. Tetapi kalau di dalam keyakinan kelas, tanggung jawab gitu tuh. Tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain. Apa keyakinan kelasnya? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Kata yang mau jual. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain. Terus dilarang melakukan kekerasan, tapi keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Jadi kata-katanya itu lebih abstrak dibandingkan dengan peraturan kelas. Gunakan masker, itu keselamatan. Nah, ada langkah-langkah di dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas ini yang saya katakan bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, tidak ada kata dilarang. Terus keyakinan kelas tidak terlalu banyak, mudah dipahami, bisa dibuat dengan 5. Nah, yang mudah diingat oleh anak-anak. Tanggung jawab misalnya, jujur, nah, terus keselamatan, seperti itu. Jadi sifatnya lebih abstrak. Sebaiknya diterapkan di lingkungan tersebut. Terus
hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan lewat kegiatan curah pendapat. Ini bagaimana misalkan melibatkan teman sejawat atau kepala sekolah ketika membuat keyakinan kelas di sini. Pak, gimana ini Pak? Ada yang kurang mungkin Pak? Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi dilihat apakah keyakinan kelas yang masih belum berjalan. Kemudian, nah di sini ada nilai-nilai kewajiban. Coba kalau kita lihat, kira-kira kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai keyakinannya apa? Nilai kewajibannya? Tanggung jawab. Oke. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa gitu? Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Itu keselamatan. Oke. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Di antri atau di disiplin. Dilarang merokok. Kayak Pak An misalnya. Pak Manan. Dilarang merokok. Kesehatan. Tapi nggak merokok ya nggak ada ini ya. Nah, terus prosedur pembuatan keyakinan kelas. Nah, di sini kita lewati ya, Bapak Ibu. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Misalkan kalau kelas 1 ya, kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Kalau kelas 5 misalkan lebih tinggi lagi bahasanya, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, ini merupakan contoh-contoh keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu coba anggap ini adalah sebuah kelas dulu. Anggap ini adalah sebuah kelas. Saya menginginkan kita buat keyakinan kelas. Kita buat keyakinan kelas. Nanti kita tempel bersama-sama apa yang diinginkan kita bersama di dalam kelas ini. Keyakinan kelas apa yang diharapkan oleh kita. Bapak Ibu bisa tuliskan di sini nama beserta keyakinan kelas yang diinginkan. Kelas 5. Kelas 6 ya. Kelas 6. Terus nggak usah buat kelas 6. Kan belum merdeka ya. Ya itu benar Pak. Saya SD. Silakan Bapak Ibu ditoles. Satu ya. Kemudian bisa ditempel. Bang satu aja. Bu ini bawa pulpen? Saya kasih pinjam. Tahu aja. Bawanya Bu ini lain, uang. Udah saya pikir mau ditulis. Nah, yang sudah bisa langsung ditempel di depan. Nah, ditempel di depan. Biar bisa jalan-jalan. Kakinya tidak rendah, kakinya biar nggak sakit. Dan tidak kena samburannya mana. Nah, pintar-pintar semuanya anak-anakku ini, masya Allah. Iya, ditempel. Ada yang rahasia. Benar dibuka kan? Waduh. Ada yang belum naik, ada yang suka miring-miring. Kebetulan India ini. Rahasia. Oh, dosen. Sama. Tahu dosen dia. Aduh, anak-anaknya Pak Guru sudah besar-besar semua. Besok mau melanjutkan kemana nak?
Wah, dibuat track ya bisa dia. Saya sudah difoto bisa. Bu Lina. Dan iya. Nah, oke. Kita bacakan coba satu persatu. Nah, ini ada yang rahasia ya Pak. Wah, Pak Muhammad ini selalu mengerjakan tugas. Oke, bagus. Melaksanakan piket sesuai jadwal, bagus. Datang tepat waktu, menjaga kedisiplinan di dalam kelas. Oke, percaya diri, bagus. Izin saat keluar kelas, selalu bersikap positif, ya. Positif thinking. Mengerjakan tugas atau PR tepat waktu, bertanggung jawab. Pak Dedi datang tepat waktu, berperilaku lebih baik di kelas, bekerja sama, bertanggung jawab mengerjakan tugas piket, rajin masuk kelas. Nah, tepuk tangan buat kita semuanya. Ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas yang diharapkan dan disepakati antara keluarga yang ada di dalam lembaga tersebut. Sebagai seorang guru, kita bersama siswa kemudian minta pendapat atasan atau rekan sejawat agar keyakinan yang kita buat, keyakinan kelas yang kita buat itu bisa berjalan dan optimal, gitu ya. Nah, misalnya contohnya ini Bapak Ibu ya, kalau disiplin keyakinan kelas ya, datang tepat waktu seperti tadi, mengerjakan tugas tepat waktu, mengikuti kegiatan upacara, memakai seragam sesuai jadwal, menggunakan kata-kata sopan, kalau religius mengucapkan salam ketika masuk atau keluar kelas, membaca bismillah di awal pembelajaran, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Kalau peduli lingkungan misalkan melakukan piket kebersihan sesuai jadwal, mengikuti kegiatan kebersihan sekolah, membuat sampah pada tempatnya, menjaga kelas tetap bersih dan nyaman. Kalau toleransi, menghormati guru dan siswa, berteman dengan semua siswa, membantu teman jika mengalami kesulitan, dan bekerja kelompok dengan sehat. Nah, ini contoh-contoh keyakinan kelas. Any question? Ada pertanyaan Bapak Ibu? No question ya? Oke. Nah, terima kasih. Nah, disinilah Bapak Ibu harapan kami, keyakinan kelas, budaya-budaya positif yang ada di dalam lingkungan sekolah kita diharapkan supaya tercipta dengan baik, menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan yang diharapkan, yaitu merdeka mengajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berinovasi, mandiri, kreatif, gotong royong. Inilah merupakan harapan kita supaya segala sesuatunya yang diinginkan sesuai dengan keinginannya kita. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini, terima kasih atas kehadirannya, dan pertemuan ini menjadi ladang amal dan ibadah buat kita semua. Cukup sekian saya sebagai narasumber pada pagi hari ini. Saya Ika Zainur Rahman dan juga Ibu Sari Istiwati. Apabila ada kehilafan, kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua. Mungkin sebagai bahan hilang karena kita nggak sempat mencatat ya. Karena kita juga bisa di Harinya share rasanya ya. Kita cukup baik dan terima kasih. Baik, itu tadi materi dari Bapak Ike dan Ibu Sari. Untuk selanjutnya acara diskusi dan tanya jawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu. Sudah? Cukup. Mungkin tambah sedikit saja ya. Mic-nya Pak. Kita
bisa terlaksana dengan baik memang dimulai dari Bapak dan Ibu Guru yang ada di sini. Dan itu ya, harapannya kita mari kita usaha untuk itu juga karena itu pengaruhnya luar biasa terhadap hasil yang akan kita dapat. Mungkin bisa ada sedikit dalam siaran menyiasat ya apa yang kita aman maka kita lakukan. Itu aja untuk kelas. Terima kasih kepada Bapak Murid telah menyampaikan acara selanjutnya. Kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Acara selanjutnya bisa foto bersama dan acara pertama di kelas sebelah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu.